Izin share screen, Pak. Siap, silakan kita. Baik, sebelumnya selamat pagi menjelang siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman dan Pak Teguh. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar walaupun ada cicit-cicit gitu, tapi ya oke lah, lanjut aja. Oh ya, baik Pak. Kami dari kelompok 1 mengambil objek penilaian terkait daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung yang beranggotakan Agita Ferliana Samsudin, Nanda Ayu Purbawati, Naura Yanda Azhara, Obe Juan Benito, saya Ryan Bayu Aji Pangestu, dan Surya Taufik Sahniar. Next. Objek yang diambil untuk penilaian kali ini adalah DAS Ciliwung. Next. Nah, untuk tahapan penilaian yang kami lakukan, yaitu yang pertama, menentukan objek penilaian, menentukan target populasi, menentukan pasar hipotetik, menentukan teknik bidding dan nilai bidding, membuat kuesioner, dan yang terakhir melakukan penilaian. Nah, saat ini untuk progres kelompok kami sudah membuat kuesioner dan sedang disebarkan untuk mendapatkan responden, sehingga saat ini masih menunggu pengisian dari responden-responden. Baik, untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Nanda. Baik, selanjutnya mengenai gambaran umum tentang DAS Ciliwung. Sungai Ciliwung merupakan salah satu dari 17 sungai yang melintasi kota Jakarta. Sungai Ciliwung sangat berpengaruh di DKI Jakarta dikarenakan Sungai Ciliwung berada di DAS urban yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat Jakarta dan menjadi habitat biota perairan sungai seperti berbagai jenis ikan. Selain itu, Sungai Ciliwung baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai fungsi sosial dan ekonomi bagi kehidupan masyarakat, termasuk untuk menunjang pembangunan perekonomian masyarakat. Next. Namun perlu disadari bahwa terdapat banyak masalah yang mengancam Sungai Ciliwung akibat dampak dari kegiatan manusia. Menurut ahli geografi Universitas Indonesia, Dr. Eko Kusratmoko, daerah yang banyak menyumbang sampah dan limbah adalah daerah yang padat permukiman dan melewati pusat kota Jakarta. Masalah bertambah besar ketika sampah dan limbah menyumbat aliran air DAS Ciliwung, mengakibatkan sungai kotor dan berbau serta dapat mengakibatkan banjir. Masalah lain yaitu adanya perubahan penggunaan lahan akibat pemekaran berbagai pembangunan rumah, perkantoran, dan kawasan bisnis lainnya yang berimplikasi terhadap kontribusi beban polutan dan kerusakan bantaran DAS Ciliwung. Oleh sebab itu, masalah pencemaran dan Internet saya bermasalah atau Nanda ya? Untuk upaya normalisasi dan revitalisasi dapat dipertahankan kelestarian fungsinya. Oke, selanjutnya mengenai pasar hipotetik. Nah, masalah mengenai kebersihan dan pencemaran lingkungan di daerah aliran Sungai Ciliwung ini dapat mengancam biota yang ada di dalamnya maupun manusia yang tinggal di sekitarnya. Nah, jika semakin bersih kawasan daerah aliran Sungai Ciliwung ini, semakin bersih pula kualitas air yang tersedia. Ketika aliran air bersih, maka dapat mencegah berbagai macam risiko yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan. Nah, selain itu, DAS Ciliwung ini juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik untuk warga setempat maupun wisatawan luar. Nah, DAS yang bersih dapat menjadikan tempat tinggal bagi berbagai jenis ikan. Biota yang ada dapat berkembang dengan baik dan menjadikan ekosistem sungai lebih sehat. Kemudian masalah air bersih yang ada di DKI Jakarta juga dapat terbantu jika DAS Ciliwung ini sudah bersih dan layak dikelola menjadi salah satu sumber air
bersih. Nah, untuk mendapatkan kondisi yang ideal dalam pemanfaatan Das Ciliwung, ini dapat diperoleh dengan berbagai upaya revitalisasi dan normalisasi Das Ciliwung, seperti pembersihan secara besar-besaran, relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai, kemudian penyediaan tempat pembuangan sampah yang layak bagi warga, dan perluasan dan perbaikan infrastruktur sungai. Nah, program yang kami usulkan untuk upaya ini adalah melalui program kerja Satuan Tugas Khusus milik pemerintah DKI Jakarta dengan dana yang dihimpun melalui perusahaan air minum Jakarta selaku penyedia air bersih bagi warga DKI Jakarta. Nah, jadi tarif air bersih bulanan masyarakat yang ada di DKI Jakarta akan ditambah dengan nominal tertentu untuk dikontribusikan ke dalam program ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk pemilihan teknik pendekatan dan bidding akan disampaikan oleh rekan saya, Surya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesediaan untuk membayar atau willingness to pay. Hal ini dikarenakan kondisi daerah aliran Sungai Ciliwung membutuhkan perubahan positif dari kondisinya yang kotor menjadi bersih dan layak digunakan sebagai sumber air bersih bagi warga Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, survei dilakukan pada warga DKI Jakarta untuk melihat nilai kontribusi yang rela diberikan untuk membersihkan dan memperbaiki daerah aliran Sungai Ciliwung. Next. Selanjutnya adalah pemilihan dari teknik bidding. Pada penelitian ini, teknik yang kami gunakan adalah teknik dichotomous choice. Penerapan teknik ini adalah mengajukan pertanyaan berupa kesanggupan responden untuk membayar sejumlah nominal tertentu guna penyediaan barang publik berupa program, upaya pembersihan, normalisasi, maupun peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau Das Ciliwung yang mengalir di area DKI Jakarta. Nah, nominal yang ditunjukkan pada responden dapat berbeda-beda tiap responden untuk teknis dichotomous choice ini. Dan pada umumnya, responden yang menjawab bersedia membayar dengan nominal yang diajukan sesuai yang ada di kuesioner akan diberikan nilai 1 pada saat pencatatan data. Sedangkan responden yang tidak bersedia membayar dengan nominal yang diajukan akan dicatat dengan nilai 0. Next. Nah, di sini ada dua jenis teknik dichotomous choice, yaitu dichotomous discrete choice with referendum format dan juga dichotomous discrete choice with follow-up. Perbedaan dari dua teknik ini adalah tindak lanjut dari pertanyaan setelah diajukan kepada responden. Nah, pada penelitian kali ini kita menggunakan teknik dichotomous discrete choice with follow-up. Di sini adalah ketika responden diberikan pertanyaan dan menjawab tidak bersedia sesuai dengan nominal yang diberikan, maka kami akan menyediakan kolom untuk mengisi nominal yang bersedia dibayarkan oleh responden. Selanjutnya. Alasan dari pemilihan teknis dichotomous choice adalah nominal dari bidding akan didapatkan dengan lebih terstruktur. Nilai bidding akan terlebih dahulu ditetapkan oleh peneliti tanpa harus ditentukan oleh responden. Tugas dari responden hanya menyetujui atau menolak nominal nilai bidding yang diajukan oleh peneliti. Nah, dalam menentukan nilai bidding yang akan diajukan, peneliti juga harus memiliki dasar yang kuat, dapat berasal dari analisis dari berbagai faktor terkait sosial, ekonomi, demografi, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Agita. Baik, selanjutnya, dalam menentukan starting point bid, kami mengacu pada informasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, yang menyampaikan bahwa dibutuhkan dana sekitar 1 triliun untuk program revitalisasi dan normalisasi sungai di DKI Jakarta. Nah, hal ini diasumsikan sebagai biaya yang dibutuhkan untuk merevitalisasi Das Ciliwung hingga bersih dan layak dijadikan sumber air bersih. Nah, dengan jumlah penduduk mencapai 10.609.681 jiwa pada tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta ini diperkirakan memiliki 2.652.000 rumah tangga dengan rata-rata 4 individu per rumah tangga. Nah, dengan demikian, jumlah kontribusi yang diperlukan dari setiap rumah tangga diperoleh dengan cara membagi biaya program revitalisasi dan normalisasi Das Ciliwung dengan jumlah keluarga. Nah, jumlah
kontribusi per rumah tangga per tahun yang dibutuhkan adalah sebesar 377.000 atau sebesar 31.418 per bulan. Nah, jika dibulatkan, perkiraan kontribusi per bulan yang diperlukan dari setiap rumah tangga adalah sekitar 30.000. Untuk survei ini dilakukan dengan mengambil nilai 30.000 sebagai titik tengahnya. Survei ini disebar secara acak dengan range nilai dari 10.000 hingga 50.000. Nah, sebagai kontribusi per rumah tangga melalui tarif perusahaan air minum selaku penyedia air bersih di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kaitan dengan Das Ciliwung yang berpotensi menjadi sumber air bersih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke. Baik, terima kasih Agita. Next. Ya, untuk bagian yang terakhir, jadi kami sudah menyiapkan 5 kuesioner yang berbeda. Yang berbedanya itu hanyalah dari nilai bidnya saja, yaitu dari range 10.000 sampai 50.000. Dan survei ini, kuesioner ini disebarkan masing-masing kepada orang yang berbeda-beda. Jadi kita akan nanti bisa mendapatkan hasil bagaimana respon dari setiap orang terkait setiap warga DKI Jakarta terkait bid yang berbeda-beda juga. Mungkin saya akan izin share screen terkait contoh kuesionernya dan progres responden sejauh ini. Ya, apakah sudah kelihatan? Kalau di saya masih proses. Oh, sudah kelihatan sekarang. Ya, siapa? Ya, jadi kalau gambaran kuesionernya itu seperti ini, mungkin sekilas saja melalui Google Form. Di sini kami juga sampaikan berbagai informasi pendahuluan dan juga notifikasi bahwa program tadi juga hanya hipotesis saja sampai yang selesai. Nah, kalau progresnya sejauh ini, sedikit review tadi ekosistem yang dinilai itu aliran Sungai Ciliwung, masalahnya sungainya itu tercemar, pendekatannya itu WTP, target populasinya adalah warga di Provinsi DKI Jakarta, teknik bidding dikotomus choice, pasar hipotesisnya ada program revitalisasi dan normalisasi Das Ciliwung, outputnya nanti Das Ciliwungnya bersih dan dapat menjadi sumber air bersih DKI Jakarta. Metode pembayarannya itu adalah kenaikan tarif air bersih bulanan dari Pamjaya selaku penyedia air bersih di Jakarta. Dan target respondennya adalah sejauh ini kami berharap 10-15 responden per setiap level bid. Nah, untuk update respondennya per tadi pagi, itu sudah ada 49 responden dari seluruh kuesioner. Di sini yang paling banyak sejauh ini karena yang paling duluan disebar itu yang pertama, jadi yang bid 10.000 sudah ada 15 orang. Mungkin ada beberapa banyak pertanyaan sebenarnya yang kami ajukan untuk melihat kondisi dari karakteristik dari setiap responden. Ini yang kami lampirkan hanya beberapa saja yang sepertinya penting. Ada pendapatan per bulan dari setiap keluarga atau rumah tangga, pendidikan terakhir, mungkin ini menunjukkan tingkat kepedulian, mungkin bisa mencerminkan tingkat kepedulian dia terhadap lingkungannya. Baru ada usia, kesulitan finansial, karena ini juga bakal berpengaruh apakah responden bersedia atau rela membayarkan atau tidak, dan juga ada lama tinggal di Jakarta, mungkin menggambarkan apakah dia sadar efek Sungai Ciliwung itu seperti apa terhadap kehidupan warga Jakarta. Masih ada pertanyaan yang lain juga terkait kualitas air. Nah, kalau resumenya mungkin ada di sini. Jadi, untuk setiap bid, kelihatan polanya yaitu semakin tinggi bidnya, yang di-accept itu juga semakin kecil, tetapi masih ada satu yang belum, mungkin secara teori belum sesuai karena justru di yang 50.000 malah naik lagi dia ke 0,625. Mungkin ini karena jumlah respondennya belum terlalu signifikan, belum sama dan belum banyak, jadi mungkin perlu disebar lagi, atau mungkin juga ada bias-bias yang lain. Tapi sejauh ini untuk yang lain, rata-rata sudah menunjukkan pola yang menurun sesuai dengan meningkatnya nilai bid WTP. Untuk kendalanya, sejauh ini ada 2 yang mungkin kami sudah identifikasi. Yang pertama, jumlah responden yang ideal, karena ini
satu provinsi mungkin kami berharap sebenarnya bisa sebanyak-banyaknya jumlah responden, dan itu cukup mungkin cukup perlu upaya lagi untuk menyebarkannya dan membuat orang mengisi respondennya. Jadi sehingga nanti pattern-nya mungkin lebih sesuai gitu ya dengan teori dan lebih menggambarkan lagi, meskipun tidak juga nanti nggak apa-apa. Terus kemudian yang kedua itu adalah supaya kuesionernya tidak bias. Ini mungkin kuesionernya sudah selesai dibuat, sudah disebarkan, cuman ini adalah kendala yang sebelumnya. Jadi kami agak cukup lama memikirkan bagaimana cara menyampaikan pertanyaan supaya kesannya tidak menggiring gitu. Misalnya ketika kita bertanya, menurut Anda sebagai warga DKI, apa masalah terbesar di DKI Jakarta saat ini? Apakah itu kemacetan, polusi udara, atau banjir dan seterusnya. Itu kalau banjirnya ditaruh di paling atas saja itu sudah sepertinya ada bisa jadi bias gitu. Jadi urutan seperti itu juga jadi kendala. Jadi gimana caranya biar nggak kesannya langsung menggiring. Mungkin seperti itu kendalanya. Tapi sejauh ini mudah-mudahan tidak terlalu signifikan efek biasnya dari kuesioner yang sudah kami buat. Ya, mungkin demikian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Raihan. Baik, terima kasih Ubed. Baik, sekian dari kelompok kami, Pak. Apabila ada tanggapan, saran, dan masukan, kami silakan, Pak. Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Secara overall oke gitu ya, bagus. Bahkan tadi saya sempat apa ya, dari penjelasan dari teman-teman dalam penyusunan kuesioner sudah dilakukan dengan hati-hati juga gitu ya, mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bias dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin yang menjadi perhatian dan apa ya, hal positif tersendiri gitu ya. Karena ya bagaimanapun sebagaimana kita ketahui dalam menyusun kuesioner di apapun penilaian dengan metode non pasar, khususnya adalah kalau dalam hal ini adalah CVM, dan juga kita mungkin ada yang menggunakan travel cost gitu ya. Apapun nanti yang kita hasilkan itu tergantung dengan kuesioner yang kita susun. Kalau kuesionernya mungkin nggak jelas, orang juga kesulitan untuk membaca, orang kesulitan untuk mengartikan sebenarnya apa yang ditanyakan di dalam kuesioner, ya nanti mungkin hasilnya juga bias juga gitu ya. Jadi itu menjadi masalah tersendiri gitu ya, karena memang poin pentingnya ada di situ gitu. Oke, tapi tadi kelompok 1 sudah lebih berhati-hati dalam menyusun kuesioner. Dalam artian sekali lagi itu menjadi suatu hal yang positif. Nah, mungkin saya akan konfirmasi iya. Oke, mungkin kuesioner sudah disebarkan, tapi mungkin karena ini sebagai pembelajaran gitu ya, mungkin bisa menjadi opsi nanti di perbaikan di proposalnya atau mungkin di artikelnya atau mungkin di presentasi gitu ya. Walaupun sekali lagi mungkin hasilnya sudah disebarkan gitu ya di awalnya, tapi sebagai catatan, sebagai pembelajaran saja, ada beberapa hal yang mungkin kita konfirmasi gitu ya. Mungkin balik lagi ke judul deh, gitu ya, ke judul. Teman-teman mungkin bisa di-share lagi tadi beberapa hal presentasinya. Coba di-share dulu, nanti kita share satu persatu. Mohon maaf Pak, masih gini Pak.
Saya mute-nya sudah lamakah? Jangan saya ngomong dari tadi. Oke, saya ulangi. Mungkin dari judul dulu deh, dari Ciliwung gitu ya. Mungkin nanti kita perlu pembatasan ruang lingkup yang kita analisis itu das Ciliwung yang mana, gitu ya. Karena kan kalau kita lihat gitu ya, detailnya daerah aliran Sungai Ciliwung ini, nanti saya minta konfirmasi juga kepada kelompok 1 gitu ya. Kalau kita lihat kan ini nggak hanya di DKI Jakarta gitu ya. Dari Bogor, kemudian ada mungkin dari Gunung Gede, Cisarua, sampai ke melewati Jakarta gitu ya, dan mungkin hulu hilirnya mungkin di pantai Jakarta di sebelah utara gitu ya, di pantai utara Jakarta. Artinya apa? Artinya memang Sungai Ciliwung ini bukan, kalau kita bicara terkait dengan konteks kewilayahan, ini bukan miliknya DKI Jakarta saja gitu ya. Jadi ini mungkin yang perlu kita perhatikan gitu ya, apakah yang akan dianalisis tadi proyek-proyeknya. Mungkin saya nggak baca detail ya karena saya hanya sekilas gitu ya. Nanti mungkin dikonfirmasi ulang saja. Mungkin tadi program-program atau proyek peningkatan kualitasnya di daerah mana gitu ya. Jadi kita akan lebih tahu. Mungkin tidak daerah aliran sungai Das Ciliwung secara keseluruhan, tetapi di area tertentu saja gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti silakan dikonfirmasi ya. Yang kedua mungkin ke hipotetik market. Nah, ini yang penting sebenarnya di hipotetik market gitu ya. Mungkin yang menjadi perhatian kita, iya, ada suatu program proyek meningkatkan kualitas air bersih gitu ya. Mungkin nanti gitu ya, kalau kita melakukan penilaian apa yang beneran gitu ya, dan kita pengen memperoleh ukuran yang besar adalah ya kita perlu melakukan detail terkait dengan bersih ini gitu ya. Oke, saya nggak tahu mungkin di detail paper atau detail presentasinya ada gitu ya. Tapi ukuran semakin bersihnya seperti apa? Apakah kuantitas sampahnya menurun sekian ton misalnya? Apakah mungkin pH airnya berubah atau kandungan bakteri di dalam air berubah atau warnanya berubah dan sebagainya gitu ya. Itu yang mungkin nanti perlu kita detailkan sebenarnya konteks bersih yang kita maksud di dalam kuesioner itu seperti apa gitu ya. Itu mungkin yang ya bisa ditambahkan atau mungkin nanti dikonfirmasi. Kemudian terkait dengan penentuan populasi dan berapa sampel, ini akan terkait tadi sebenarnya dengan judul gitu ya, yang populasinya sejauh mana sih gitu ya, apakah hanya orang-orang di Jakarta atau mungkin di daerah lain gitu ya, yang mungkin dialiri oleh Sungai Ciliwung ini. Itu yang mungkin nanti menjadi permasalahan tersendiri bagi kita. Jadi ada keterkaitan tadi di batasan terkait dengan Das Ciliwung itu di mana, dan juga nanti populasi gitu ya. Nah, terkait dengan sampel nanti juga bisa diceritakan nanti berapa jumlah sampel yang oke. Kalau untuk sampel mungkin terkait dengan ini sebenarnya bagaimana kita menyebar bit gitu ya, mungkin nanti menjadi perhatian. Saya nggak tahu dan mungkin nanti kelompok 1 bisa memberikan konfirmasi terkait dengan penyebaran bit. Apakah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ini nanti disebarkan secara random gitu ya. Jangan-jangan yang 5.000 hanya untuk daerah-daerah yang kaya gitu ya, atau perkotaan gitu ya. Oke, yang mungkin bukannya menyebarkan ya, tetapi yang mengisi gitu ya, itu yang perlu kita analisis lagi sebenarnya. Yang mengisi itu dia lokasinya di mana gitu ya. Saya nggak tahu apakah di kuesioner menunjukkan lokasi dia di mana gitu ya, di daerah apa spesifik perkotaan tertentu atau enggak. Jangan-jangan 5.000 yang sampai 0,6 itu karena memang kebetulan aja, ya tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Obed gitu ya. Ya mungkin belum saturasi gitu ya, artinya datanya belum banyak gitu ya, hanya beberapa gitu ya, mungkin sedikit yang mengembalikan kuesioner yang merupakan
dengan bit 5.000 tadi gitu ya. Nanti silakan dianalisis gitu ya, apakah sudah tersebar secara random atau enggak terkait dengan hal ini gitu ya. Dan bagaimana nanti diceritakan aja bagaimana sih sebenarnya menyebarkan kuesioner di grup WA atau apapun gitu ya dalam pengisian Google Form gitu ya. Itu mungkin yang perlu dikonfirmasi, termasuk tadi caranya yang terakhir gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 catatan. Yang terakhir adalah terkait dengan teknik bidding yang digunakan tadi menggunakan dikotomus dengan follow up. Bentuk follow up-nya seperti apakah? Apakah di situ ada, saya nggak tahu bentuk follow up-nya seperti apa. Kalau secara teori kan dikotomus dengan follow up kita kalau 1000 dan dia menjawab iya, maka kita akan mengubahnya 1 kali lagi. Kalau menjawab tidak, apakah kita akan mengurangi di 1 tingkat lagi, gitu ya. Nanti mungkin bisa diceritakan. Atau mungkin bukan dikotomus dengan follow up, tetapi campuran antara dikotomus dengan open ended gitu ya. Mereka mengisi willingness to pay-nya seperti apa gitu ya. Mungkin nanti perlu dikonfirmasi ulang dari kelompok 1. Itu mungkin beberapa catatan yang bisa kita jadikan pembelajaran dan silakan dikonfirmasi kelompok 1. Baik Pak, mungkin izin konfirmasi Pak terkait beberapa catatannya tadi. Nanti mungkin teman-teman saya yang lain juga boleh menambahkan Pak. Yang pertama terkait Das Ciliwung yang mana yang menjadi cakupan area penelitian kami, itu sesuai di kuesioner juga sudah kami tuliskan di awal Pak, supaya respondennya mengerti juga bahwa Das Ciliwung yang dimaksud ini hanya yang terbentang di sepanjang Provinsi DKI Jakarta. Jadi harapannya dari pernyataan itu nggak termasuk Das Ciliwung yang mulai dari Bogor, Jawa Barat, dan seterusnya. Jadi hanya yang ada di DKI Jakarta saja. Kemudian untuk yang kedua, mengenai detail terkait bersihnya, nah ini yang baru kami sampaikan sih, Mbak, hanya sampai ukurannya itu adalah Sungai Ciliwungnya itu nanti layak bisa digunakan sebagai sumber air bersih. Misalnya untuk sehari-hari warga gitu Pak. Jadi dia bakal bisa digunakan oleh Pamjaya yang menyediakan air bersih karena sejauh ini DKI Jakarta itu sebagian besar air bersihnya dari bendungan yang besar itu, saya lupa namanya, yang di ada bendungan yang besar itu Pak, yang untuk yang di Jawa Barat kalau tidak salah, yang jadi sumber air bersih DKI Jakarta karena aliran air yang ada di Jakarta itu tidak layak gitu karena sebagian besar jumlahnya sedikit dan yang ada pun kotor. Jadi nanti dia bisa jadi to what extent jadi bisa layak digunakan sebagai sumber air bersih. Tapi mungkin bisa kami tambahkan detailnya lagi Pak ya biar lebih eh, terbayang gitu air bersihnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, target populasi. Ya, target populasinya karena tadi daerah aliran Sungai Ciliwungnya yang di Jakarta saja, jadi eh, penelitian ini juga hanya warga DKI Jakarta saja. Waktu menyebarkan kuesioner juga ada seperti itu, jadi hanya khusus bagi yang berdomisili di Jakarta. Ada pertanyaan juga, sudah berapa lama menetap di Jakarta? Kalau mereka tidak menetap di Jakarta, berarti seharusnya tidak mengisi respondennya, kuesionernya itu, Pak. Itu kemudian yang berikutnya, mengenai bias menyebar bit. Nah, ini sebenarnya kendalanya itu, Pak, salah satunya. Jadi gimana caranya biar nggak ke lingkungan yang kaya saja, ataupun jadi bisa menyebar. Mungkin ada satu sih Pak yang menjadi jaring pengamannya, yaitu ketika ada pertanyaan jumlah pendapatan eh, setiap rumah tangga. Jadi harapannya kalau misalnya nanti yang salah satu bid yang misalnya 50.000 itu ternyata rata-rata respondennya itu di atas 20 juta pendapatannya per bulan, berarti harusnya itu perlu dievaluasi lagi menyebar kuesioner yang bagian itu. Jadi kita lebih cari responden yang lain atau bahkan mengeliminasi responden-responden yang udah ada biar nanti model yang regresi yang dibentuk bisa lebih akurat, Pak. Kemudian yang terakhir mengenai follow up-nya, ya sebenarnya itu kombinasi, Pak. Jadi dikotomus follow up kombinasi sama follow up-nya itu open-ended question, jadi ada kolom opsional yang seperti yang Cleans River Valley, jadi mereka bagi yang menjawab tidak bisa mengisi berapa yang bersedia dibayarkan kalau memang menjawab
tidak seperti itu Pak. Jadi kalau menjawab ya berarti stop, nggak ada follow up yang ini. Jadi kombinasi dengan open ended question sebenarnya. Ya mungkin seperti itu dari kami Pak. Dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau mungkin kembali ke Pak Teguh. Terima kasih Pak. Oke, sip. Terima kasih atas konfirmasinya gitu ya. Tadi beberapa sudah terkonfirmasi. Das oke, populasi oke. Bersih tadi ukurannya oke. Nanti silakan ditambahkan saja. Termasuk program gitu ya. Jangan-jangan program-program ini memang sudah dijalankan secara secara biasa aja setiap hari oleh Pemda DKI gitu ya. Mungkin ada program khusus yang bisa dilakukan untuk mengakomodir kalau ini ya bukan biasa-biasa aja. Artinya ini adalah suatu proyek yang untuk membersihkan air di Ciliwung yang lain dari biasa yang dilakukan gitu ya. Oke, tapi secara overall proyek yang dijalankan oleh kelompok satu ini sudah on the track gitu ya. Tinggal penyempurnaan beberapa hal tadi dan menunggu hasilnya. Semakin banyak populasinya, semakin banyak sampelnya nanti semoga hasilnya, terutama terkait dengan yang terakhir tadi bisa dipecahkan gitu ya masalahnya. Oke, terima kasih kelompok satu. Mungkin ada kelompok lain yang ingin ditanyakan, memberikan pandangannya, atau anggota kelompok yang lain mungkin bisa menambahkan. Silakan sebelum kita berganti ke kelompok kedua. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Kelompok satu kita berikan aplaus kepada kelompok satu. Next, kelompok dua, silakan presentasi. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Jelas, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Teguh dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan progres tentang penilaian sumber daya alam mengenai nilai keberadaan atau existing value dari Taman Menteng Bintaro. Anggota kelompok kami adalah terdiri dari Ayati Hosia Romana, lalu ada Fernanda Justin Alfreda, ada Giraldi, lalu ada Muhammad Geriali Andra Kurniawan, Muhammad Zamzam Yahya, dan Novenda Rian Bodoh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada teman saya, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang diketahui, kualitas udara di Kota Tangerang Selatan ini cukup mengkhawatirkan. Dikutip dari databox katadata.co.id, ini menurut survei indeks quality air quality index pada tahun 2019, Tangerang Selatan menempati peringkat pertama kualitas udara dengan polusi udara tertinggi di Indonesia, di mana nilai AQI-nya itu mencapai 81 poin. Kemudian ruang terbuka hijau seperti taman kota dan hutan kota menjadi salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur sistem sirkulasi udara tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 PRT M 2008, RTH memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis serta fungsi tambahan seperti fungsi sosial dan budaya, ekonomi, dan fungsi estetika. Kemudian objek kami memilih objek Taman Menteng Bintaro yang terletak di sektor 7 Bintaro Jaya, Jalan Jut Mutia, Jalan Wahid Hasyim, Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Baik, selanjutnya.
terkait nilai atau jasa ekonomi yang disediakan oleh Taman Menteng ini ada beberapa di antaranya seperti menjaga keseimbangan iklim mikro, area rekreasi, nilai estetika. Dan secara umum, nilai yang disediakan oleh Taman Menteng Bintaro ini adalah existence value, di mana nilai ekonomi yang diperoleh dari persepsi sebuah keberadaan suatu sumber daya atau ekosistem, terlepas dari apakah sumber daya atau ekosistem tersebut dimanfaatkan atau tidak. Kemudian pendekatan penilaian yang kami gunakan adalah CVM atau Contingent Valuation Method, yaitu dengan melaksanakan survei dilakukan untuk mengetahui nilai keberadaan WTP dari masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kemudian terkait dengan teknik bidding yang kami gunakan adalah direct question. Baik, selanjutnya terkait dengan langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama ada studi literatur, di mana kami mencari dan membaca sumber-sumber bacaan yang relevan. Kemudian pengumpulan data umum, pengumpulan data seperti data penduduk yang akan digunakan untuk menentukan jumlah responden. Kemudian penyusunan kuesioner, menyusun kuesioner yang akan digunakan untuk mengetahui WTP serta informasi yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian yang keempat, penyebaran link survei. Menyebarkan kuesioner melalui link Google Form kepada responden secara acak. Dan yang terakhir, melakukan pengolahan data. Karena kami melakukan input dan mengolah data hasil survei untuk menghasilkan nilai dari Taman Menteng Bintaro. Baik, selanjutnya untuk pasar hipotetik mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Silakan. Ya, izin melanjutkan. Selanjutnya mengenai pasar hipotetik. Nah, pada saat ini taman kota yang ada itu menggunakan dana tersendiri. Nah, apabila terdapat biaya pengolahan tersebut dicabut sehingga Taman Menteng Bintaro tidak memiliki cukup biaya untuk menjaga keaslian dan keberadaan dari taman ini. Maka dari itu, untuk menjaga keberadaan tersebut, dibutuhkan kontribusi masyarakat untuk menjaga keberadaan Taman Menteng. Selanjutnya. Nah, untuk penentuan jumlah responden, kami menggunakan jumlah penduduk kota Tangerang Selatan dengan menggunakan persamaan rumus Slovin, menggunakan tingkat kesalahannya 10%, sehingga diketahui untuk jumlah responden untuk mewakili kota Tangerang Selatan itu sekitar 100 responden. Selanjutnya. Berikut untuk link survei yang akan kami bagikan kepada orang-orang random untuk mendapatkan data. Next. Cukup sekian. Mungkin kami mau menambahkan kendala yang kami dapatkan saat membuat kuesioner itu. Nah, yang pertama itu mengenai jumlah WTP-nya. Cek. Kedengeran. Laptop saya nge-lag, Pak. Oh, nge-lag. Oke. Mungkin mau share sesuatu atau gimana, Fernanda?
Itu sih Pak, kendalanya di bagian penentuan WTP-nya itu Pak, yang kami masih kesusahan dalam menentukannya. Sip, oke, Justin. Mohon maaf Pak Teguh, sepertinya masih di mute. Oke, saya mute ya. Oke, kelompok yang lain mungkin menggantikan Justin untuk share atau filenya cuma satu. Sebentar Pak. Oke, mungkin bahan PowerPoint-nya tadi aja. Oke, yang di sini. Oke, yang slide next selanjutnya. Next. Nah, ini kelompok 2 berarti tahapannya dari 5 tahap. Yang langkah-langkah ini bisa diceritakan saat ini di tahapan yang mana? Baik Pak, untuk saat ini sebenarnya kemarin sudah kami coba untuk melakukan penyusunan kuesioner Pak. Cuman ketika kami pikir lagi untuk WTP-nya itu kami masih kurang informasi seperti itu Pak. Jadi masih belum berani untuk dilakukan langkah selanjutnya untuk penyebaran link survei seperti itu Pak. Oke, sip. Oke, kelompok 2 ada yang tinggal di Tangerang Selatan kah? Atau di Bintaro? Dari anggota kelompok? Kebetulan beberapa dari kami sudah ada yang di Bintaro, Pak. Oke, sudah ada yang ada di Bintaro gitu ya. Jadi sekarang mungkin gini, coba mulai ditanyakan gitu ya kepada kos, pemilik kos, tetangga kos, atau apapun gitu ya. Ini mungkin mimik sebenarnya ya nggak oke-oke banget, tetapi bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menentukan kira-kira berapa sih WTP-nya dia gitu ya. Jadi nanti dianggap rata-rata WTP yang dikumpulkan dari studi pendahuluan tadi itu berapa gitu ya. Mereka mau membayar berapa sih dalam misalnya 1 tahun gitu ya, atau bulanan terserah deh, bisa 1 tahun atau bulanan, nanti tinggal nilainya menyesuaikan. Mereka mau membayar berapa gitu ya. Itu sebagai titik poin kita, starting point untuk menentukan willingness to pay gitu ya. Nanti kita akan dijadikan sebagai strategi bidding. Nah, nanti plus minus aja gitu ya. Tadi misalnya dari kelompok 1 plus minus 10.000 dari tadi gitu ya. Dari yang awalnya ditentukan tadi. Nah, dengan hal yang sama bisa dilakukan. Dari studi pendahuluan berapa sih terkait dengan Taman Menteng ini gitu ya. Nah, sebenarnya sebagai catatan mungkin kalau ya bisa saja sih Tangerang Selatan gitu ya. Tapi saya nggak yakin di di daerah Ciputat yang lebih jauh dari itu, daerah Tangerang Selatan yang paling ujung gitu ya. Mereka tahu Taman Menteng ini gitu ya. Itu mungkin yang menjadi information bias gitu ya. Mereka nggak tahu sebenarnya Taman Menteng itu seperti apa. Berbeda dengan tadi gitu ya. Siapa sih nggak tahu Sungai Ciliwung dan alirannya gitu ya. Nah, mungkin ya lingkupnya bisa sih. Kalau saya sih oke lah, Tangerang Selatan, atau mungkin dipersempit aja gitu ya. Itu hanya di mana sih di Tangerang Selatan? Mungkin hanya di Pondok Aren kok sepertinya gitu ya. Kayaknya di Pondok Aren ya, Taman Menteng ya, kecamatannya ya. Ya Pak, kemarin sempat kepikiran untuk populasinya di Pondok Aren aja Pak. Cuman ternyata ada beberapa yang masih
Apa Ya, nanti silakan didiskusikan gitu ya. Saya hanya memberikan opsi, bisa pondok aren, bisa di Tangsel gitu ya. Tapi kalau bisa pondok aren nanti menyebar ke questionnaire-nya juga kan ya di lingkup situ juga, di pondok aren juga gitu ya. Mungkin lebih lebih terstruktur gitu ya. Jadi itu nanti kalau terkendala terkait dengan bagaimana WTP pertama kali ditentukan, karena sudah banyak yang ada di Bintaro, silakan ditanyakan aja ke rumah tangga di dekat-dekat situ. Mungkin ya kalian tahu sendiri tadi tetangga kalian gitu ya, kira-kira berapa mau membayar gitu ya. Ya kalian cerita terkait dengan Taman Menteng seperti ini, kalau nggak itu ini hanya studi, tidak benar-benar terjadi dan sebagainya, sesuai dengan teori yang kemarin telah kita pelajari gitu ya. Itu bisa dijadikan starting point. Oke, gitu ya. Kayaknya nanti silakan nanti dieksekusi karena ya karena kita tinggal seminggu gitu ya, biar dapat datanya. Oke, jangan ngarang data ya, artinya kalian benar-benar nanti silakan disebar kuesionernya seperti apa. Nanti silakan waktu pengumpulan, sorry, selain dari paper presentasi juga link kalau menggunakan online ya, bisa link kuesionernya seperti apa. Saya pengen lihat deh kuesioner yang disusun teman-teman seperti apa. Oke, gitu ya. Saya belum bisa bicara banyak karena memang masih belum tahap kuesioner pun belum disusun gitu ya. Oke, kelompok 2 ada tanggapan lain? Oke, kita sebentar ya, 3 menit, nanti saya kembali. Oke, kita lanjut lagi. Sekali lagi saya tawarkan kelompok 2 mungkin ada yang perlu dikonfirmasi sebelum kita ke kelompok ketiga untuk melihat progresnya sejauh mana. Ini sebagian besar sudah ada di sekitaran Bintaro ya. Teman-teman yang lain, kelompok lain juga. Oke. Oke, sip. Kelompok 2 udah nggak ada. Sekarang, oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2 atas presentasinya. Sekarang kita ke kelompok ketiga untuk memberikan presentasi sejauh mana progres yang telah dilakukan oleh kelompoknya. Oke, silakan kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan progres estimasi nilai manfaat ekonomi Taman Wisata Alam Angke Kapuk dengan metode Travel Cost Method. Next. Kami kelompok 3 yang berisikan anggota saya Ibnu Karisma Bima Sakti, kemudian Maulana Fadilah, Raihan Maulida Sandi, Rizky Oval Tandi Payuk, Wildani Raif, dan Yohana Putri Kartika Karo-Karo. Next. Ini pertama adalah gambaran umum objek penilaian. Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan kawasan konservasi alam mangrove seluas 99 hektar yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam yang terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Taman Wisata Alam Angke Kapuk berada di sekitar 18 km dari pusat Kota Jakarta, dengan jarak yang bisa ditempuh kurang lebih sekitar 30-35 menit. Taman Wisata Alam Angke Kapuk sangat mudah untuk dikunjungi, baik melalui akses tol dalam kota maupun tol JORR dengan transportasi umum. Tiket masuk Taman Wisata Alam Angke Kapuk itu berada di sekitar harga 15.000 sampai 35.000, itu belum dengan segala hiburan yang ada di dalamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya masih pada bagian gambaran umum objek penilaian. Taman Wisata Alam Angke Kapuk memiliki tanaman utama berupa tanaman mangrove. Beberapa jenis mangrove yang mendominasi ialah bidara, warakas,
api-api, cantigo, buta-buta, dan bakau. Terdapat juga hutan rawa berisi tumbuhan seperti waru laut, luntas, mendongan, kedondong laut, flamboyan, kitower, serta duri busietan. Adapun hewan yang memenuhi Taman Wisata Alam Mangkai Kapuk adalah burung-burung yang hampir keseluruhannya ialah hewan yang dilindungi, seperti pucuk ular, koak maling, kuntul putih, kuntul kerbau, cangak abu, blekok, belibis, cekakak, serta terdapat fauna khas yang hanya dapat ditemukan di hutan mangrove, yaitu ikan glodok dan udang bakau. Selanjutnya, Nah, untuk kegiatan wisata yang bisa dilaksanakan di Taman Wisata Alam Mangkai Kapuk ini, yang pertama ada wisata bahari, yaitu menikmati pantai dan perahu. Terus yang kedua ada wisata alam, seperti berkemah, lintas alam, lalu melihat flora fauna yang seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi. Lalu ada wisata alam seperti memancing, bermain sampan, dan ski air. Lanjut. Nah, untuk potensi yang bisa dimanfaatkan itu ada daerah pantai dan sungai sebagai tempat wisata, lalu hutan bakau sebagai arena atraksi seperti penjelajahan hutan dengan kanopi, dan daerah rawa dan tambak yang dikembangkan untuk pada pemancingan. Baik, terkait dengan aplikasi penilaian dan metode serta teknik yang digunakan dalam penilaian ini, metode yang kami gunakan adalah travel cost method dengan teknik berupa individual travel cost method. Nah, adapun jenis nilai yang diharapkan dapat dihasilkan nantinya, yaitu nilai guna langsung non-ekstraktif, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam travel cost method, nilai yang di metode penilaian ini diharapkan untuk masing-masing nilai guna langsung non-ekstraktif berdasarkan perilaku wisatawan, yaitu pengeluaran individu untuk berwisata, seperti itu. Next. Ya, berikutnya untuk tahapan dari kelompok kami, tahapan penilaian yang akan kelompok kami lakukan itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi objek dan melakukan survei kuesioner untuk mengumpulkan data pengunjung yang berhubungan dengan biaya perjalanan ke lokasi, jumlah kunjungan, pilihan-pilihan rekreasi, dan beberapa karakteristik sosial ekonomi. Selanjutnya tahapan yang kedua setelah melakukan identifikasi objek dan melakukan survei kuesioner yaitu menetapkan model regresi persamaan fungsi antara jumlah kunjungan dengan biaya perjalanan dan beberapa variabel lainnya. Untuk penentuan dari model regresi ini, kita akan melakukan uji statistik atas kelayakan dari model regresi dan melihat hubungan antar variabel. Kemudian tahapan penilaian yang terakhir yaitu menentukan surplus konsumen dan menghitung nilai manfaat ekonomi objek penilaian. Next. Untuk progres dari kelompok kami sendiri per 19 Juli hari ini yaitu baru selesai pada di tahap pertama, yaitu mengidentifikasi objek dan penyebaran link kuesioner, di mana kuesioner ini kami rencananya menyebarkan secara masif melalui berbagai platform media sosial. Untuk targetnya nanti apabila mendekati deadline masih belum mencapai target koresponden yang kami inginkan, rencananya kami akan melakukan survei lapangan, sehingga untuk saat ini kami juga masih berkoordinasi untuk membuat surat tugas, karena kebetulan dari pihak BKSDA yang mengelola tempat tersebut meminta surat tugas agar kami baru bisa melakukan survei lapangan dan meminta beberapa data yang kami perlukan, misalkan kayak jumlah kunjungan per tahun. Untuk beberapa variabel sosial ekonomi yang kami cantumkan di kuesioner ini, terdapat beberapa variabel sosial ekonomi seperti jumlah kunjungan, biaya perjalanan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan, serta adanya lama perjalanan ke lokasi. Baik, berikutnya. Selanjutnya kendala dan penanganan yang kami hadapi selama proses untuk menyelesaikan kuesioner. Yang pertama, kami masih belum mampu menentukan sampel yang akan digunakan karena terkait tadi data untuk jumlah pengunjungnya masih kami belum peroleh dari BKSD DWA kayaknya. Kemudian masalah surat menyurat yang memerlukan disposisi dari BKSDA DKI Jakarta. Ini terkait juga tadi data pengunjung. Kemudian yang ketiga itu kami belum menyebar kuesioner karena khawatir orang-orang tidak mau atau ragu untuk mengisi jika disebar secara online. Sudah dijelaskan sebelumnya tadi, jika nanti
menjelang deadline pengumpulan kami masih belum memperoleh jumlah responden yang cukup, maka kami akan langsung mendatangi objek wisata untuk melakukan wawancara kepada para pengunjung. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pak, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada beberapa hal. Oke, dari progres tadi saya yakin bahwa kalau ini bukan dari KTTA gitu ya, karena memang tadi ternyata masih kesulitan terkait dengan datanya gitu ya. Oke, ya jadi ya walaupun saya yakin pastikan ini bukan KTTA yang disusun dan juga bukan KTTA dari kakak Mas. Untuk ST, kalau saran saya segera saja nanti diajukan ke Mbak Risa, sekretarisnya Pak Kapro, ya. Biar segera diurus gitu ya, karena pengurusan surat tugas itu lumayan lama. Minggu ini berarti kan harus selesai. Hari ini seharusnya sudah selesai gitu ya, sudah koordinasi dengan Mbak Risa, karena melihat ini penting gitu ya, fungsi dari tadi ternyata untuk memperoleh data kunjungan kan harus apa namanya, harus ada surat menyurat gitu ya, disposisi lama loh, disposisi gitu ya. Ya seharusnya cepat, lewat Nadine juga cepat gitu ya, tapi mungkin apa namanya, ya kadang perlu waktu gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana proses disposisi surat menyurat di dinas di DKI Jakarta seperti apa, lama atau enggak. Kalau dari sisi kita seharusnya hari ini dibuat, hari ini selesai juga oke gitu ya, maksimal besok udah selesai lah gitu ya. Jadi nanti silakan kelompok 3 untuk koordinasi langsung dengan Mbak Resa bagaimana nanti untuk memperoleh surat tugas gitu ya, seperti apa bentuknya dan sebagainya, silakan koordinasi dengan Mbak Resa. Termasuk link survei silakan segera disebar agar nanti gitu ya, agar bisa mencapai target mungkin tanpa berkunjung gitu ya. Karena akan susah, karena saya rasa akan susah. Kenapa? Karena dari objek wisatanya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin popularitasnya ya terkenal, cuman nggak begitu terkenal gitu ya. Bagaimana kita bisa menyisir orang-orang yang pernah mengunjungi objek wisata ini yang mungkin ya agak susah gitu ya, karena tadi dari sisi popularitas mungkin agak kurang gitu ya. Jadi nanti silakan diselesaikan saja segera mungkin terkait dengan link surveinya dan segera untuk disebarkan. Iya, travel cost memerlukan data kunjungan untuk setiap tahun gitu ya. Jadi ini yang perlu kita peroleh. Kalau harus menggunakan kalau harus menggunakan surat berarti walaupun kalian tidak mengunjungi objek secara langsung, kalian kan tetap perlu surat ya tadi ya. Jadi kembali ke surat. Ini kayaknya yang titik poinnya di surat ini gitu ya. Kelancaran dari objek penilaian dari sini gitu ya. Jadi hari ini segera nanti silakan koordinasi dengan Mbak Reza terkait dengan pengurusan suratnya gitu ya. Itu kemudian ya itu ya kendala utamanya tadi dan sudah terjawab juga gitu ya. ST data kunjungan, link survei segera disampaikan. Di sini ada yang dari Kapuk kelompok 3. Di Jakarta Utara ada yang dari Jakarta Utara. Enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Tangerang ada. Oke, Tangerang ada, tapi bukan Jakarta Utara. Jauh juga sih Tangerang ke Jakarta Utara gitu. Tapi ya oke, nanti berarti nanti sempatkan nanti mungkin kalian perlu memikirkan cut off kapan kalian harus menentukan harus datang langsung ke tempat itu gitu ya untuk melakukan survei. Dalam satu kali kunjungan ya nggak tahu juga apakah dalam satu kali kunjungan kalian akan memperoleh jumlah sampel yang diinginkan gitu ya. Jadi mungkin harus lebih dari satu kali kunjungan dan sebagainya gitu ya. Jadi cut off aja hari ini survei sudah bisa dikirim
nanti misalnya hari Sabtu ditunggu gitu ya, sudah hari Jumat misalnya ditunggu gitu ya, ini hari apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apakah sudah ada yang ngisi atau enggak? Kalau enggak ada, berarti Sabtu Minggu kayaknya harus datang langsung gitu ya untuk menyebarkan kuesionernya. Kenapa? Karena minggu depan Selasa sudah presentasi gitu ya, kalian perlu waktu untuk mengolah data dan sebagainya. Agak padat kelompok 3 nanti waktu-waktunya, jadi silakan dimatengkan koordinasi internalnya seperti apa, termasuk opsi-opsi yang akan dijalankan. Oke, gitu ya kelompok 3. Oke, kita ada konfirmasi dulu deh dari kelompok 3. Nah, bukan. Oke, Mungkin oke Ki. bertanya juga Pak, boleh Pak? Terkait ini Pak, jumlah sampelnya itu berarti minimal 30 kan Pak, sesuai dengan aturan regresi gitu? Sebenarnya bukan aturan regresi ya, tapi ini kayaknya cuma rule of thumb aja sih. Kita ya sepakat 30 paling enggak. Gitu ya. Jadi kita pakai itu aja deh, minimal 30. Gitu ya, Ki. Terima kasih. Sip. Oke, clear, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan kelompok 3, kita break dulu kita break dulu selama 10 menit. Kita kembali jam 12.10 ya. Nanti silakan disiapkan kelompok 4 dan kelompok 5 presentasinya. Oke, silakan istirahat, break, sholat, makan, dan seterusnya. Kita kembali 12.10. Baik Pak, izin untuk share screen Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil sementara dari penelitian yang kami lakukan. Untuk anggota kelompok kami ada Ismi Suhal nomor urut 9, Leni Mailani nomor urut 10, saya sendiri Prameditya nomor urut 19, Pian Presi nomor urut 23, Wardah nomor urut 25, dan Yosafat nomor urut 28. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan beberapa paparan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah layanan wisata dan penggunaan WTP, yang kedua ada pasar hipotesis, yang ketiga ada target populasi dan jumlah sampel, lalu yang keempat teknik bidding dan nilai bidding, kelima kuesioner, dan yang keenam tahapan CPM, dan yang terakhir adalah hasil sementara dan kendala yang kami alami selama melakukan penelitian ini. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan pada teman kami untuk melakukan presentasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan wisata dan penggunaan WTP. Next. Yang pertama, yaitu Pantai Panjang merupakan salah satu objek wisata di Kota Bengkulu. Pantai ini memiliki garis pantai mencapai 7 km serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Saat ini pembangunan Pantai Panjang itu dilakukan oleh Pemda Provinsi Bengkulu dan beberapa tempat itu sudah mulai dibangun oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Namun pembangunan ini belum dilakukan di seluruh bagian pantai. Masih banyak ruang-ruang yang dapat dibangun dan dimaksimalkan agar menjadi lebih baik dan nyaman bagi para pengunjung. Karena kondisi ini, pasar hipotesis yang kami ambil yaitu bagaimana kondisi objek wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu ini lebih baik daripada sekarang dan menggunakan konteks willingness to pay untuk mengestimasikan nilai dari objek wisata ini. Next. Selanjutnya mengenai pasar hipotesis. Sebagai objek wisata, Pantai Panjang itu sering digunakan sebagai sarana rekreasi masyarakat, baik bersama keluarga maupun dengan teman sepergaulan, mengingat pantai ini juga bebas dari biaya tiket masuk. Namun, masih banyak wisatawan itu yang tidak memperhatikan kebersihan pantai ini dan pengelolaan sampah yang masih sangat kurang oleh pemerintah, karena
kurangnya tempat sampah di tempat tersebut. Hal ini dilihat dari banyaknya sampah yang dibuang sembarangan sehingga mencemari pantai dan pantai menjadi tidak enak dipandang. Next. Beberapa tempat itu sudah mulai dibangun oleh pemerintah seperti dengan adanya gazebo, musola, toilet, dan kios-kios untuk para pedagang. Pemerintah itu telah menyiapkan kios-kios untuk tempat berjualan bagi para pedagang, namun kios-kios ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemungkinan hal ini terjadi karena daerah di tempat kios itu dibangun belum dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah sehingga masih sepi pengunjung dan pengunjung hanya menumpuk di daerah-daerah yang telah dibangun dengan baik. Akibatnya, kios-kios yang tidak terpakai tersebut tuh terdapat banyak coretan yang tidak enak dipandang akibat dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Next. Permasalahan tersebut itu wajar terjadi karena pada kenyataannya Pantai Panjang itu adalah wisata yang dikelola secara gratis tanpa memungut biaya apapun dari para pengunjungnya. Untuk meningkatkan kualitas layanan wisata di Pantai Panjang seperti pengelolaan sampah yang lebih baik, kegiatan ekonomi yang lebih efektif, dan jasa rekreasi yang lebih lengkap, kuesioner digunakan untuk mengetahui kesediaan responden untuk membayar agar bisa mendapat manfaat tambahan dari meningkatnya kualitas layanan wisata di Pantai Panjang Kota Bengkulu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah mengenai target populasi dan jumlah sampel. Pantai Panjang itu sendiri adalah tempat wisata yang secara keuangan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Kota Bengkulu, terutama yang tergolong sebagai masyarakat dengan pendapatan kelas menengah. Jika pantai tersebut dikomersilkan. Adapun yang dimaksud dengan golongan pendapatan kelas menengah adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran lebih dari 1 juta per bulan, menurut Banerjee dan Duflo dalam Jurnal Perspektif Ekonomi tahun 2008. Target populasi kemudian ditetapkan melalui pertimbangan atas jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah yang berjumlah 57,1% pada tahun 2021 dan kecenderungan porsi pengeluaran bukan makanan masyarakat sebesar 39,71% pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik 2022. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka target populasi ditetapkan sebesar 180.000 jiwa dan jumlah sampel yang dibutuhkan sekitar 155 sampai dengan 180 responden. Adapun untuk saat ini, target kita itu sampai 155, setidaknya terpenuhi baru 90% per jam 10 pagi hari ini. Next. Berikutnya untuk teknik bidding akan dijelaskan oleh teman saya, Leni. Oke, untuk selanjutnya mengenai teknik bidding, dalam menentukan nilai WTP, analisis contingent value method recipient ini mengandalkan teknik elisitasi atau dengan kata lain mengekstrak informasi kesanggupan membayar dari responden melalui pertanyaan dalam format tertentu. Semakin kompleks elisitasi, semakin kompleks pula analisis yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, teknik bidding dichotomous choice ini menjadi metode yang populer untuk perhitungan CPM menurut Fauzi dalam bukunya Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kami di sini menggunakan teknik dichotomous choice without follow-up, karena teknik ini memiliki keunggulan yang mana setiap respondennya itu hanya akan diberikan satu pertanyaan yang relatif mudah untuk dijawab, sehingga responden itu tidak kebingungan saat menjawab pertanyaan kuesioner. Selain itu juga menurut Alberini dan PKK dalam jurnalnya Combining Actual and Contingent Behavior to Estimate the Value of Sport Fishing in the Lagoon of Venice, teknik dichotomous choice ini lebih mendekati perilaku pasar di mana konsumen biasanya mengambil keputusan untuk membeli atau tidak terhadap harga yang ditawarkan. Untuk selanjutnya akan jelas. Baik, saya akan melanjutkan untuk mengenai nilai bidding. Untuk nilai bidding, kami menetapkan 25.000 sampai dengan 100.000.
Nilai bidding dalam survei CVM dibedakan menjadi 5 level, yaitu 25.000, 35.000, 50.000, 70.000, dan 100.000. Kuesioner CVM jadinya dibuat menjadi 5 versi sesuai dengan variasi nilai bid yang berjumlah 5 tipe. Jadi kita menggunakan DCM yang paling sederhana, di mana setiap responden bisa jadi menerima survei yang nilai bidnya berbeda-beda, terus mereka menjawab ya atau tidak dari nilai survei itu. Dan pertanyaannya hanya berhenti sampai situ aja untuk perolehan ungkapan WTP-nya. Bagaimana kami menentukan angka 5 variasi ini? Kami menggunakan jurnal Joseph C. Cooper. Dalam jurnalnya Ekonomi dan Manajemen Lingkungan tahun 1993, menjelaskan cara pertama memperoleh nilai bid yang ideal untuk keperluan survei CVM adalah dengan menentukan angka unik. Angka unik yang dipilih dalam penelitian kami adalah 100.000 yang merupakan nilai bid maksimum. Nilai bid 100.000 berasal dari pembagian secara rata-rata terhadap jumlah penduduk dari total anggaran pemerintah setempat pada tahun 2021 yang dialokasikan untuk pembangunan pantai panjang sebesar 46 miliar. Jadi logikanya pemerintah itu kan representatif dari masyarakat. Sumber dananya juga dari masyarakat. Jadi berapa sih maksimal masyarakat bisa mengeluarkan tuh dibagi per penduduk dari anggaran yang dialokasikan. Lalu dari angka unik tersebut kemudian dicari median yang akan membagi area distribusi nilai bid menjadi 2 bagian, yaitu dengan rumus M bagi 2, 100.000 dibagi 2 untuk variasi nilai bid berjumlah ganjil. Setelah diperoleh median dan nilai maksimum, maka dari nilai bid tersisa dengan memberikan tambahan rupiah konstan progresif untuk daerah nilai bid dengan perakiraan kepadatan responden yang menyetujui tinggi. Maksudnya itu ada di 25.000 sampai 35.000, karena sangat mungkin masyarakat itu akan menjawab bersedia lebih tinggi di daerah situ. Sementara untuk tambahan rupiah secara progresif itu untuk daerah nilai bid yang perkiraan kepadatan responden menyetujui itu rendah, yaitu di angka 70.000 sampai dengan 100.000. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait kuesioner. Untuk kuesioner, di sini kami mempertimbangkan 4 aspek. Ada aspek demografi, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Untuk yang pertama, aspek demografi. Data demografi yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang target audiensi atau responden dan juga dapat digunakan untuk analisis penilaian sumber daya alam yang kami lakukan berupa tempat wisata Pantai Panjang yang terletak di Kota Bengkulu. Pertanyaan mengenai data demografis ini dimasukkan untuk mengamati efek atau interaksi antara variabel-variabel terkait dan atribut sistem pantai. Variabel tersebut meliputi jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, usia, terus tingkat pendidikan terakhir, ada status pernikahan meliputi yang menikah atau belum menikah, dan lokasi saat ini, yaitu lokasinya di Bengkulu atau di luar Bengkulu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman-teman. Dijelaskan oleh siapa? Nah, ini saya akan mempresentasikan tentang aspek sosialnya. Nah, aspek sosial ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial dari lingkungan Pantai Panjang ini yang jadi objek penilaiannya. Nah, di sini itu peneliti dari kelompok kami itu akan harus tahu tentang latar belakang responden itu. Mulai dari suku,
lalu domisilinya, terus tempat kelahirannya, dan kondisi lingkungannya, ya di kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Nah, variabel yang digunakan ini antara lain adalah tempat kelahiran responden atau lahir itu yaitu ya responden itu lahirnya di mana dan lahir dan besarnya di mana. Nah, lalu untuk suku, kan suku di Bengkulu itu adalah suku Rejang. Nah, jadi suku mayoritasnya di sana adalah suku Rejang, jadi kami akan memberi 1 jika suku Rejang dan 0 jika selain suku Rejang. Nah, untuk tempat kelahiran itu jika responden itu lahir dan besar di Bengkulu, itu dikasih jawaban iya. Itu ya berarti ya orang itu lebih tahu kondisi Pantai Panjang itu. Nah, jika tidak diberi nilai 0. Nah, untuk kemauan dalam berdonasi, nah donasi ini kan penting kan untuk meningkatkan kualitas Pantai Panjang ini. Nah, ini kami beri nilai 1 jika jawabannya mau berdonasi atau iya. Nah, jika tidak mau berdonasi, kita beri nilai 0. Nah, ini berarti jika donasi ini penting untuk pengembangan Pantai Panjang ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya aspek ekonomi. Aspek ekonomi di dalam kuesioner ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Aspek ini didapat dalam analisis untuk mengetahui alasan responden ingin membayar atau tidak dari nilai bid yang ditawarkan, sehingga akhirnya didapatkan WTP dari setiap responden. Lalu beberapa komponen yang digunakan dalam aspek ekonomi ini antara lain ada pekerjaan, lalu ada pekerjaan sampingan, pendapatan, dan pengeluaran. Untuk komponen pekerjaan digunakan untuk mengetahui sumber utama pendapatan dari individu yang diperoleh oleh responden. Selanjutnya, pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan digunakan untuk mengetahui apakah responden memiliki pendapatan tambahan dari pekerjaan lain atau tidak. Lalu ada komponen pendapatan yang digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan responden dari seluruh sumber pendapatannya. Lalu komponen pengeluaran digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pengeluaran responden dari pendapatan yang diperoleh. Next. Lalu ada aspek politik. Aspek politik ini digunakan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam perkembangan tempat wisata tersebut. Adapun campur tangan pemerintah dapat berupa penyediaan atau memperbaikan fasilitas akses jalan atau memperluas berbagai fasilitas, mempromosikan tempat wisata dan lainnya. Sehingga adanya peranan pemerintah ini untuk menunjukkan apakah dari responden setuju atau tidak jika pemerintah lebih lagi untuk memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan wisata Pantai Panjang. Lalu kerjasama pemerintah dan swasta dapat menjadi salah satu jalan juga, seperti peran pemerintah sebagai infrastruktur dan pihak swasta sebagai regulator, di mana pihak swasta menjadi operator seperti melakukan pembangunan resort dan sebagainya. Namun, seperti yang kita ketahui, adanya peran swasta tentu dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang belum tentu murah. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini saya akan mempresentasikan
Mempresentasikan tentang apa? Tentang tahapannya. Nah, tahapan dalam CVM ini BTW layarnya belum muncul di saya, mungkin kondisi jaringan. Maaf. Oke, teman yang lain, teman satu kelompok yang lain bisa melanjutkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam CVM. Boleh di next? Nah, tahapan di CVM ini kita yang pertama adalah membuat pasar hipotesis atau skenario-nya seperti apa. Nah, itu seperti yang tadi kan, seperti sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu yang tahap kedua itu adalah mendapatkan nilai lelang atau nilai bid. Itu yang ada 5 nilai lelang, nilai bid yaitu 25.000, 35.000, 50.000, 75.000 dan 100.000. Seperti yang 70.000 dan 100.000 seperti yang sudah dijelaskan tadi kan. Nah, tahap ketiga itu adalah menghitung rataan WTP atau WTA atau willingness to pay-nya. Itu kan sudah ditentukan kan ya, disurvei ke beberapa orang sana ya, orang Bengkulu. Nah, mereka itu mau bayar berapa sih untuk pelestarian pantai itu kan. Nah, itu adalah WTP-nya. Nah, rataan WTP itu nanti ini masih dalam progres ya. Lalu untuk yang tahap keempat itu adalah memperkirakan kurva lelangnya atau bid curve. Itu ya itu kurva lelangnya. Nah, yang tahap terakhir adalah mengagregatkan data melalui regresi logit. Boleh di next. Nah, ini adalah hasil kuesioner yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, sebelum memasuki hasil kuesioner, kami akan memperlihatkan sekilas tentang kuesioner yang telah kami buat. Sebentar. Baik, untuk kuesioner yang telah kami buat, yaitu sebagai berikut. Seperti yang kami jelaskan tadi, kami di awal menjelaskan bahwa ini kami meminta waktunya agar kami menghindari bias tentang mungkin narasumber yang terburu-buru dalam mengisi, sehingga nanti datanya akan rancu pada hasilnya nanti. Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, kami menanyakan aspek demografi sebagai berikut. Seperti pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, dan sebagainya, terutama di lokasi domisili responden. Untuk membatasi, untuk menentukan responden sesuai dengan tujuan kami, yaitu berdomisili di Bengkulu. Yang kedua ada aspek ekonomi, kami menanyakan tentang pekerjaan responden, lalu memiliki pekerjaan sampingan atau tidak, dan pendapatan dan pengeluaran. Lalu yang berikutnya adalah kesediaan mendukung ini untuk mengetahui WTP dari responden. Sesuai dengan nilai bidnya, kami membuat 5 survei yang berbeda, nilai bidnya terutama. Lalu berikutnya adalah aspek sosial sebagai berikut, seperti suku, ketersediaan donasi atau tidak, sebagai berikut. Lalu yang terakhir adalah aspek politik, untuk menanyakan pertanyaan sebagai berikut. Kemudian kembali lagi ke hasil kuesioner yang telah kami lakukan sebagai berikut. Untuk
Hasil kuesioner ini adalah update dari semalam yang kami lihat pada hasil kuesioner itu. Untuk form nilai bid senilai 25.000 sebagai berikut yang menjawab 20 responden dengan WTP sebagai berikut. 17 bersedia dan 3 tidak bersedia. Kemudian untuk form 35.000 sebanyak 40 jawaban didominasi oleh karyawan tetap dan sisanya adalah mahasiswa dan sebagainya. Sebanyak 28 responden bersedia dan 12 tidak bersedia. Kemudian form nilai bid 50.000 sebanyak 36 jawaban didominasi oleh karyawan tetap. Kemudian untuk WPTP-nya sebanyak 21 responden bersedia dan 15 tidak bersedia. Kemudian form nilai bid 70.000 sebanyak 10 jawaban dengan dominasi karyawan tetap dan mahasiswa. Sebanyak 4 responden bersedia dan 6 responden tidak bersedia. Kemudian yang terakhir adalah form nilai bid sebesar 100.000 dengan dominasi karyawan tetap dan jawaban WTP sebagai berikut, yaitu 15 responden tidak bersedia dan 13 responden bersedia. Nah, untuk kendala yang kami alami selama melakukan survei ini adalah sebagai berikut. Terdapat 2, yaitu kendala teknis seperti responden tidak dapat mengakses link kuesioner yang telah dikirimkan. Misalnya seperti kami telah mengirimkan link survei kepada para responden, namun para responden tidak dapat mengakses link tersebut karena ada satu dan lain hal, mungkin device atau sinyal atau dan sebagainya. Untuk itu, kami sebelumnya sudah mengecek link tersebut apakah bisa diakses atau tidak, kemudian kami baru mengirimkannya kembali. Kemudian yang kedua adalah kurang menyebarnya link kuesioner untuk survei. Ini mungkin disebabkan karena terkadang kami mengirimkan link tersebut di lingkup sekitar kami saja, sehingga link tersebut kurang menyebar, tidak menjangkau ke semua populasi atau sampel yang telah kami tetapkan. Nah, untuk itu kami sudah memikirkan alternatif, yaitu mungkin dengan menambahkan pesan kepada para responden yang telah mengisi untuk kemudian dapat berkenan menyebarkan kuesioner yang telah diisi ini untuk mencapai jumlah sampel yang kami tentukan. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang hasil sementara dari kelompok kami. Untuk selanjutnya mungkin Pak Teguh berkenan untuk menyampaikan atau menambahkan sesuatu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, saya akan memberikan beberapa catatan gitu ya kepada kelompok 4. Secara keseluruhan, oke, tadi yang menarik adalah terkait dengan bidding di bidding awal dipikirkan dengan matang gitu ya. Ada apa? Menggunakan penelitian terdahulu, bagaimana menghasilkan bidding awal dan sebagainya. Yang mirip untuk penentuan bidding dari kelompok 1 dan kelompok 4 ini adalah dengan membagi suatu mungkin dana anggaran suatu program gitu ya dengan jumlah keluarga atau jumlah masyarakat gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah suatu hal yang umum juga di CVM karena ya sebenarnya kita ini juga bisa menjadi salah satu alternatif dalam menilai kelayakan di sebuah program. Program pemerintah saat melakukan program sesuatu, kita akan menilai nih bagaimana sih sebenarnya dampaknya, bagaimana manfaatnya, apakah manfaatnya melebihi dari uang yang dikeluarkan ya dan yang lain gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif sebenarnya gitu ya. Nilai willingness to pay yang bisa di-capture dari CVM ini bisa kita sandingkan sebenarnya dengan program pemerintah gitu ya. Apakah manfaatnya melebihi dari program itu atau seperti apa gitu ya. Nah, ini CVM bisa menjadi salah satu tools untuk menganalisis kelayakan dari sebuah program. Nah, terkait dengan progresnya sendiri, mungkin yang pertama bisa ditampilkan di layar mungkin.
slide-nya bisa di-share lagi. Yang pertama terkait dengan hipotesis market, pasar hipotesis gitu ya. Nah, ini mungkin yang sama dengan kelompok sebelumnya gitu ya. Detail sebenarnya yang kita yang kita inginkan sebenarnya gitu ya. Ya ukuran-ukuran yang mungkin membuat orang masih ragu itu mungkin yang perlu kita hindari gitu ya. Ukuran spesifik yang orang bisa menggambarkan istilah detailnya seperti apa itu yang mungkin nanti bisa ditambahkan di dalam saat kita merumuskan pasar hipotesis ini. Dan yang kedua adalah ini harus hati-hati ya. Kita saat melakukan penilaian dengan CVM adalah yang kita tekankan adalah sebenarnya adalah peningkatan kualitas dari sumber daya alam. Kita perlu memisahkan dari properti-properti yang mungkin tidak terkait atau tidak begitu terkait dengan sumber daya alam. Oke, mungkin dikasih toko, mungkin dikasih ruko, apapun gitu ya di situ gitu ya. Tetapi poinnya mungkin kalau CVM bukan seperti itu gitu ya. Kalau kita seperti itu ya kita nilai aja dari penilaian properti gitu ya. Kalau kita menilai toko atau apapun. Tadi mungkin yang perlu ditekankan kalau dari kelompok 4 ini adalah terkait dengan sampah tadi misalnya. Unsur kebersihan di pantai ini gitu ya. Itu yang mungkin perlu ditekankan gitu ya. Bagaimana usaha-usaha untuk membuat pantai ini bersih. Ini terlepas dari hasil yang sudah disampaikan ya, hasil kuesioner yang sudah disampaikan, sudah ada feedback dan sebagainya, ya dibiarkan saja gitu ya, itu kita pakai gitu ya. Nah, namun untuk pembelajaran ke depan. Nah, itu yang perlu kita tekankan sebenarnya yang menjadi fokus kita adalah terkait dengan sumber daya alam. Gitu ya. Sampah tadi gitu ya, bagaimana ukuran berkurangnya sampah, bagaimana ukuran meningkatnya kebersihan dan sebagainya, itu yang mungkin menjadi detail kita nantinya. Kemudian yang kedua terkait dengan selanjutnya terkait dengan apa ya tadi ya, saya lupa, pendapatan menengah ya kalau nggak salah ya. Oh iya, dalam menentukan bidding ya, coba di penentukan bidding pendapatan kelas menengah mungkin nanti dikonfirmasi ulang apakah ini memang kelas menengah atau menengah ke atas gitu ya. Artinya minimal menengah gitu ya, menengah dan lebih tinggi daripada itu gitu ya. Kalau menengah kayaknya ada nilai 1 juta tertentu gitu ya kalau nggak salah ya di next atau di sini ya. Sebelumnya mungkin. Mungkin nanti dicari sendiri gitu ya. Kalau nggak salah ada pernyataan menengah gitu ya. Apakah itu menengah ke atas atau minimal menengah dan sebagainya nanti disesuaikan saja. Kalau kelompok menengah ya menengah aja gitu ya dengan kriteria tertentu. Berarti range pendapatan ini sampai dengan ini gitu ya. Cuman kalau menengah ke atas ya minimal 1 juta itu atau pendapatan yang lebih besar daripada itu akan menjadi target populasi dari kita juga gitu ya. Nanti silakan disesuaikan. Oke, kemudian terkait dengan pekerjaan ini yang mungkin menjadi rancu gitu ya. Terkait dengan elemen sosioekonomi terkait dengan pekerjaan, ini yang perlu diperhatikan. Oke sih sebenarnya seperti ini yang disampaikan, cuma nanti mungkin analisisnya kalau kita masukkan ke dalam regresi, itu akan menjadi suatu hal yang salah gitu ya, bias. Kalau kita membuat suatu angka dari 1 sampai dengan 7, gitu ya, itu artinya semakin tinggi nilainya, itu ukuran kuantitatifnya semakin besar. Gitu ya. Mungkin ya mungkin kelompok pendapatan atau apapun gitu ya. Tetapi kalau di sini di pekerjaan, di variabel pekerjaan, kita tidak bisa membandingkan nih antara mungkin pengangguran dengan mahasiswa gitu ya. Itu nggak bisa kita bandingkan. Jadi seperti apa perlakuannya? Ya buat antara 0 dan 1 gitu ya. 1 misalnya karyawan tetap, 0 selain karyawan tetap. Atau ya biarkan seperti ini, tetapi jangan sampai dimasukkan ke dalam regresi. Kalau dimasukkan ke dalam regresi akan membuat interpretasinya nanti menjadi salah, gitu ya. Karena variabel antara 1 dan 7 nggak bisa kita hubungkan. Antara mahasiswa dengan karyawan tetap nggak bisa kita hubungkan. Antara 1 dan 2 misalnya 1 mahasiswa, 2 tadi pengangguran kalau nggak salah dari kelompok ini, ya nggak bisa kita hubungkan, gitu ya. Itu yang mungkin menjadi rancu gitu ya. Jadi nanti kalau ini
datanya sudah ada. Kalau mau regresi, ya jangan dimasukkan ke dalam regresinya. Kalau cuma analisis deskriptif, nggak apa-apa, seperti yang tadi gitu ya. 5.000 sebagian besar karyawan tetap, oke, gitu. Seperti itu nggak apa-apa gitu. Cuman kalau dimasukkan ke dalam regresi, akan membuat bias gitu ya. Itu yang perlu kita hindari. Mungkin itu komentar saya dari kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok 4 sebelum kita ke kelompok terakhir? Monggo, silakan. Mungkin dari saya, Pak. Silakan, Ismi. Yang mengenai pasar hipotesis tadi, Pak. Nah, itu tadi ada sih dicantumkan di mungkin bisa dibuka yang PDF. Ya, di kuesionernya yang kesediaan membayar. Nah ini Pak, jadi mungkin sebenarnya maksud kami bukan membangun sesuatu Pak, tapi maksudnya tadi keadaannya itu sesuai yang sudah dijelaskan Faza tadi, keadaannya tuh pembangunan tuh sudah siap semua, tapi nggak diisi Pak. Nah jadi yang kami maksud dengan program 25.000 dan sampai 100.000 itu di sini untuk kebersihan dan kegiatan ekonominya. Bagaimana supaya kita menarik orang lain untuk berkegiatan ekonomi di sekitar Pantai Panjang seperti itu, Pak. Oke. Saya paham gitu ya. Jadi itu menjadi dampak lanjutan. Berarti yang perlu kita tekankan di depan ataupun di sini gitu ya. Nanti kalau diulang adalah ya memang kebersihan ini kan sebenarnya kan ya yang menjadi fokus utama kita gitu ya. Yang nomor paling atas itu kan ya. ISMI dan kelompok 4 gitu ya. Artinya ya kita meningkatkan kualitas sumber daya alam ya dari kebersihan ini gitu ya. Mungkin ini yang perlu kita highlight nanti baik itu di artikel ataupun nanti di di kuesionernya gitu ya. Kalau kita lihat yang sebelumnya gitu ya. Dampak-dampaknya ya semuanya terkait dengan lingkungan gitu ya. Yang kalau di kuesioner gitu ya sebagai contoh kemarin gitu ya. Biasanya memang ya terkait dengan lingkungan itu yang menjadi sekali lagi itu yang mungkin menjadi fokus utama kita dalam aplikasi penilaian dengan CVM ini gitu ya. Oke, Ismi, dari ini nanti mungkin yang perlu di-highlight aja. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan kelompok 4? Beberapa hal tadi silakan diperhatikan ya. Oke. Karena waktu kita hampir habis, kita berikan kesempatan ya pada kelompok terakhir, kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Terima kasih, progresnya sudah sudah optimal lah dari kelompok 4 gitu ya. Oke, next kelompok 5, silakan. Dalam waktu 9 menit. Oke, silakan Pak Rizka. Baik, kepada moderator dipersilakan. Mohon izin Pak, suara saya sudah masuk. Sudah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Teguh dan teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang progres penilaian untuk tugas akhir di mata kuliah ini. Untuk anggota kelompok kami mungkin ada 5. Yang pertama itu Adit Wahyu, saya sendiri, ada Francisca Malau, Lel Nur Fauzan, Monita Yulandri Hadriana Bertoping, dan Yofi Hidayat. Next.
Nah, untuk pembahasan pada kali ini, jadi ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu gambaran umum tentang objek penilaian kita. Yang kedua yaitu tahapan penilaian. Yang ketiga kuesioner. Dan yang keempat adalah kendala dan penanganan yang kami akan lakukan. Next. Untuk yang pertama, objek yang dinilai itu adalah Danau Linting. Terus pendekatan yang kita gunakan itu adalah travel cost method, lebih spesifiknya yaitu individual travel cost method. Alasan kita menggunakan individual travel cost method ini karena individual travel cost method ini dirasa lebih akurat dibanding yang zonal travel cost method. Selain itu, cakupan pengunjung dari Danau Linting ini tidak tersebar luas karena jarak tempat tinggal pengunjung yang datang ke lokasi Danau Linting ini cuman pengunjung lokal saja, jadi hampir sama jaraknya pengunjungnya. Oke, next. Untuk selanjutnya untuk gambaran umum akan dijelaskan oleh teman saya Monita. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama kita akan membahas mengenai gambaran umum dari Danau Linting. Danau Linting berada di daerah puncak Bukit Kecil di Desa Sibunga-Bunga Hilir, Cinembah, Tanjung Muda, Hulu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Luas wilayah objek wisata ini kurang lebih sekitar 3 hektar, termasuk 100 meter dari pinggir danau. Aksesibilitas menuju Danau Linting terbilang cukup mudah. Di perjalanan, pengunjung dapat menikmati alam yang masih terjaga dengan pepohonan yang rindang dan udara yang bersih. Air danau ini memiliki kandungan belerang sehingga suhu airnya terasa hangat. Penelitian menyatakan bahwa air di Danau Linting mengandung logam tembaga sekitar 0,09 hingga 0,12 mg per liter dan logam seng sekitar 0,24 sampai 0,32 mg. Jumlah kandungan zat tersebut menunjukkan air danau sudah memenuhi standar air bersih. Next. Selain menikmati keindahan danau, pengelola wisata juga memanfaatkan gua sebagai daya tarik wisata, yaitu Gua Tau 8 Putri. Kata Tau berarti danau atau tempat pemandian. Gua tersebut terdiri dari 2 gua yang saling berdekatan, disebut dengan gua emas dan gua perak. Di dalam gua terdapat partikel yang menyerupai emas dan perak di dinding gua. Suhu di dalam gua emas lebih sejuk, sedangkan di gua perak terasa lebih panas. Selain untuk wisata, gua ini juga menjadi simbol pelestarian kebudayaan masyarakat secara turun-temurun dan menjaga nilai-nilai luhur untuk memelihara alam. Gua Tahu 8 Putri ini menjadi narasi sejarah untuk meningkatkan para wisata. Akan tetapi, jalan menuju gua masih kurang terawat. Untuk itu, diperlukan pengelolaan lebih lanjut agar potensi Danau Linting dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, tahapan penilaian akan dibahas oleh Hilal. Selanjutnya yaitu tahapan ITCM. ITCM tahapan yang dilakukan dengan metode ITCM. Yang pertama yaitu mengidentifikasi lokasi wisata. Yang kedua, mengumpulkan data dengan kuesioner yang berhubungan dengan biaya perjalanan ke lokasi, jumlah kunjungan, pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Yang ketiga, mencari persamaan regresi, hubungan jumlah kunjungan dengan biaya perjalanan dan variabel lainnya. Yang keempat, menghitung surplus konsumen. Yang kelima, mencari nilai ekonomi wisata Danau Linting. Sampai saat ini pada tahap mengumpulkan data. Next. Baik, selanjutnya masuk ke kuesioner. Next. Di kuesioner ini adalah beberapa pertanyaan yang akan disajikan kepada pengunjung atau harus dijawab oleh pengunjung. Ada data pengunjung seperti biasa dan ada beberapa variabel yang akan menjadi dasar untuk menentukan surplus konsumen atau untuk dilakukan pengelolaan melalui regresi. Yang pertama, di kuesioner ini ada 6 variabel yang akan digunakan untuk menentukan surplus konsumen, tetapi variabel utama yang digunakan sesuai dengan konsep yang digunakan yaitu
ITCM, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk berkunjung ke Danau Linting. Namun ada variabel lain yang dapat digunakan dalam regresi, yaitu umur, kemudian pendidikan terakhir yang akan dikonversi menjadi lama pendidikan, jumlah penghasilan per bulan, dan jarak tempat tinggal ke Danau Linting. Next. Adapun variabel keenam yang akan digunakan dalam regresi yaitu rating Danau Linting yang dinilai oleh responden atau persepsi responden terkait Danau Linting. Di sini terdapat 6 rating pertanyaan. Yang pertama, akses menuju tempat wisata, tingkat kebersihan kawasan, sarana dan prasarana, keindahan alam, kenyamanan, kemudian kebersihan air di Danau Linting. Ke-6 rating ini nanti akan dijumlahkan menjadi satu, kemudian juga akan tercantum dalam regresi yang dilakukan. Next. Berikutnya, kendala dan penanganan saat melakukan survei akan dipaparkan oleh Francisca. Kemudian kendala yang kami hadapi dalam melakukan survei, pada saat survei langsung di lapangan, pengunjung yang telah berumur itu biasanya kesulitan untuk mengisi kuesioner, sehingga kami membatasi kuesioner itu dan memberikannya kepada pengunjung yang masih muda, sehingga dapat kuesionernya dapat terisi dengan mudah. Kemudian data yang kami peroleh itu masih sedikit, masih kurang cukup. Oleh karena itu kami berencana untuk membuat G-form, kuesioner dalam bentuk G-form, kemudian kami sebarkan ke teman-teman kami, kenalan kami yang sebelumnya sudah pernah melakukan rekreasi ke Danau Linting dalam waktu 1 tahun terakhir. Berikut. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya dari Bapak Teguh atau teman-teman yang mungkin ada ditambahkan atau ditanyakan, kami persilakan. Oke, terima kasih kelompok 5. Mungkin yang terkait dengan tujuan pada hari ini, kalau progresnya sendiri sampai sejauh mana nih kelompok 5 ya? Mungkin saya kelewat ya, seharusnya kalian sampaikan kan ya. Progresnya seperti apa? Tadi disampaikan Francisca datanya kurang, berarti sudah mengunjungi wisatanya kah? Atau seperti apa? Apa yang telah dilakukan sampai dengan saat ini? Kami udah mengunjungi tempat wisatanya, Pak. Namun data yang kami peroleh itu masih belum cukup, masih belum sampai 30. Jadi kami berencana untuk menambah datanya lagi. Kami buat G-form, terus kami sebarkan ke kenalan kami yang sebelumnya udah pernah ke Danau Linting itu, Pak. Oke, sip. Kalau tadi kelompok berapa ya tadi ya? Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 terkait dengan data kunjungan selama 1 tahun, mereka perlu surat tugas dan dengan disposisinya. Apakah kelompok ini sudah sounding awal ke pengelola tempat wisata? Kira-kira memperoleh data seperti itu atau enggak? Untuk data kunjungan sendiri kami udah tanya ke pengelolanya, Pak. Namun pengelola itu cuma kasih tahu dalam bentuk perkiraan, misal dalam per bulan itu kira-kira 1.500 orang pengunjungnya. Jadi kami rencana pakai yang 1.500 itu, jadi dikalikan 12 kayak gitu, Pak. Masih belum merinci data kunjungannya. Oke, jadi pertama nanti usahakan dulu kalau mungkin ada data gitu ya selama 1 tahun seperti apa. Kalaupun nggak ada, ya gunakan saja ancar-ancar yang diberikan oleh pengelola wisata itu gitu ya. Jadi oke. Berarti kelompok 5 progres terakhir masalah mungkin kurang data gitu ya. Yang lain secara kuesioner dan yang lainnya sudah jadi oke. Karena waktunya terbatas sama seperti kelompok 3 gitu ya. Segera sebarkan aja kelompok 5 surveinya sehingga dalam waktu beberapa hari ini bisa ditentukan gitu ya. Kalau kelompok 5 berkebalikan dengan kelompok 3, mereka sudah melakukan visit ke lapangan, cuman datanya belum mencukupi sehingga akan
tambah datanya dengan kuesioner. Jadi segera saja nanti kuesionernya disebarkan ya, kelompok 5. Overall progresnya ya sudah kelihatan lah, gitu ya, tinggal diselesaikan aja. Oke, terima kasih kelompok 5. Kita berikan aplaus kepada kelompok 5, teman-teman yang lain. Oke, karena waktu kita sudah terbatas, jadi seperti itu. Silakan nanti diselesaikan progresnya untuk setiap kelompok, sehingga apa-apa yang disyaratkan nanti di minggu depan nanti silakan di setting jadwalnya seperti apa gitu ya. Saya nggak tahu apakah Selasa sudah sampai Jakarta atau belum gitu ya, karena saya ada dinas di Manado. Nanti saya konfirmasi ulang apakah kita memundurkan jadwal atau enggak gitu ya. Cuma nanti ya saya sampaikan kepada kalian nanti lewat kita. Jadi minggu depan yang perlu kita kumpulkan adalah survei, kemudian presentasi akhir, dan artikel jurnalnya gitu ya. Oke, seperti itu. Sebelum saya tutup, karena waktu kita sudah lewat dari jam 1, ada pertanyaan. Nanti, oh ya, selama kalian menyusun apapun, kalau ada hambatan dan butuh konsultasi, silakan di WA saja ke saya secara langsung ya. Oke, mungkin seperti itu pertemuan kita pada siang ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, pertemuan terakhir kita di mata kuliah penilaian sumber daya alam 2, dan sekaligus mungkin pertemuan terakhir kalian di Prodi D3 PBB Penilai gitu ya. Oke, jaga kesehatan semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.